Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi yang berkah untuk sahabat-sahabat remaja Masjid Miftahul Jannah. Semoga tetap di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa kembali di dalam pengajian online bersama remaja Masjid Miftahul Jannah. Pada kali ini, di pagi yang berkah ini, sampailah kita pada pembahasan Al-Ghayatul Maqsudah di dalam ilmu fikih dan ilmu usulil fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-hadi ila siratil mustaqim. Al-qail wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Assalatu wassalamu ala habibillah Sayyidil makhluqin Sayyidina Muhammadin Imamil hadina wal muhtadin Al-qail utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur pagi hari ini kita kembali bisa mengaji Kitab Ilmu Usulil Fikhi karya Syekh Abdul Wahab Khalaf. Walaupun pengajian online namun mudah-mudahan tidak mengurangi harapan besar kita untuk mendapatkan barokah dari ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat remaja Masjid Miftahul Jannah, semoga tetap di dalam perlindungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Untuk melanjutkan pembahasan yang sudah kita lalui bersama, tibalah pagi hari ini kita akan membahas tentang al-ghayatul maqsudah. Tujuan yang memang dimaksudkan di dalam ilmu fikih dan ilmu usulil fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghayatul maqsudatu biha. Tujuan yang dimaksudkan di dalam ilmu fikih dan ilmu usulil fikih. Diksi al-ghayatul maqsudah, tujuan yang dimaksudkan, berarti ada tujuan yang tidak dimaksud. Sekedar hanya ingin memberikan contoh terhadap tujuan yang dimaksud ini adalah seperti ada produk sarung. Tujuan yang dimaksudkan di dalam produksi sarung ini adalah untuk menutupi aurat mulai pusar sampai kaki. Namun di dalam produksi sarung ini ada tujuan yang tidak dimaksudkan. Tujuan yang ikut di dalam produksi sarung ialah untuk, misalnya sarung bisa digunakan untuk selimut, sarung digunakan untuk menutupi kepala dan lain-lainnya. Itulah yang dimaksud dengan tujuan yang dimaksudkan dan tujuan yang tidak dimaksudkan. Seperti juga contohnya adalah gejolak asmara yang terdapat di dalam jiwa seseorang, di dalam hati seseorang. Tujuan asasi, tujuan dasar, tujuan yang dimaksud dari gejolak asmara yang diberikan oleh Allah di dalam jiwa seseorang itu adalah perasaan itu dimaksudkan, gejolak itu dimaksudkan untuk mengantarkan seseorang ke prosesi pernikahan konvensional yang direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada beberapa tujuan yang tidak dimaksudkan dari perasaan tersebut, seperti misalnya perasaan itu hanya dibuat main-main
main-main saja, atau dibuat hanya sekedar berpacaran belaka, atau perasaan itu hanya dibuat untuk iseng atau sekedar mengikuti tren di masa kini. Itulah tujuan yang dimaksudkan ataupun tujuan yang tidak dimaksudkan. Al-ghayatul maqsudah min ilmil fiqhi, adapun tujuan yang dari ilmu fikih, hiya tatbiqul ahkamis syar'iyyah, adalah mengaplikasikan, menerapkan, mempraktekkan hukum-hukum syariat yang telah berhasil disusun oleh al-faqih, orang yang ahli fikih itu, dipraktekkan kemana? Ala af'alin nasi, terhadap perbuatan-perbuatan manusia, wa aqwalihim, dan juga bisa diaplikasikan terhadap perkataan-perkataan manusia. Artinya hukum-hukum fikih, hukum-hukum agama Islam, mulai dari wajib, sunnah, dari haram, makruh sampai mubah, ada wujub, ada nadab, ada hurmah, ada karohah, ada ibahah. Hukum-hukum yang telah berhasil disusun oleh ulama-ulama ahli fikih itu dimaksudkan agar hukum itu dipraktekkan, diterapkan kepada perbuatan, untuk menghukumi perbuatan-perbuatan manusia, baik perbuatan anggota badan ataupun perbuatan lisan. Menyambung dengan keterangan saya di edisi kedua, hukum-hukum agama itu tidak bisa dipraktekkan kepada apa yang dilakukan oleh hati seseorang. Perbuatan hati yang saya contohkan kemarin adalah perbuatan hati berupa perasaan cinta kepada orang lain. Maka perasaan cinta selama masih berada di dalam dada, masih berada di dalam hati seseorang, maka tidak bisa dijangkau oleh hukum-hukum agama. Termasuk juga keimanan seseorang itu adalah perbuatan hati. Maka ketika orang itu tidak beriman kepada Allah ataupun kepada Rasulullah, maka keimanan itu tidak bisa dihukumi apakah iman itu haram, wajib, makruh, mubah ataupun sunnah. Tetapi ketika keimanan seseorang itu berwujud perbuatan manusia, ketika orang tidak beriman kepada Allah, lalu diwujudkan dengan tidak melakukan sholat yang 5 waktu, maka melakukan sholat yang 5 waktu itu ada hukumnya, ada hukum agamanya. Agama itu bisa dikatakan sah, mencampuri urusan perbuatan manusia, perbuatan keimanan yang ada di dalam hati, dan lalu diwujudkan dengan tidak melakukan sholat yang 5 waktu, maka layak bagi agama untuk memberikan hukum terhadap perbuatan itu. Namun ketika keimanan masih tidak berwujud terhadap perbuatan manusia, hanya ada di dalam hati, maka keimanan itu tidak mampu, tidak bisa dihukumi oleh hukum-hukum agama. Boleh-boleh saja antum sekalian menyatakan dirinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun selama ketidakimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya sebatas berdiam diri di dalam hati, tidak berwujud kepada perbuatan manusia, maka keimanan itu tidak bisa dihukumi haram ataupun tidak bisa dihukumi makruh ataupun hukum-hukum yang lainnya. Inilah yang dimaksud dengan al-ghayatul maqsudah, tujuan yang dimaksud di dalam ilmu fikih, hukum-hukum agama dimaksudkan memang untuk diterapkan, untuk menghukumi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia, perkataan-perkataan yang dilontarkan oleh manusia. Maka ketika seseorang melakukan satu perbuatan tertentu, apakah bermanfaat ataupun malah mendatangkan mudarat,
itulah yang menjadi ranah dari fikih hukum-hukum agama. Dan tentu perbuatan yang mendatangkan manfaat hukumnya bisa sunnah, bisa wajib, dan perbuatan-perbuatan manusia yang mendatangkan mudarat bisa dihukumi dengan haram ataupun makruh dan lain sebagainya. Oleh karena tujuan ilmu fikih itu agar bisa hukum-hukum agama yang telah dirancang dan disusun oleh ahli fikih itu mampu diterapkan perbuatan umat, maka kesimpulannya fal fikhu, maka adapun fikih dengan segala dimensinya, dengan segala dimensi hukumnya, maka adapun fikih yang berisi tentang hukum-hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah, atau bahasa yang lebih tepatnya lagi yang berisi tentang hukum wujub, tentang hukum nadab, hukum hurmah, hukum karahah, dan hukum ibahah, huwa marji'ul qadi fi qada'ihi. Fikih itu adalah rujukan, marji'ul qadi, rujukan bagi seorang hakim fi qada'ihi, di dalam memutuskan keputusan hukumnya terhadap satu persoalan, wal mufti, dan juga rujukan, referensi dari seorang pemberi fatwa fi fatwahu, di dalam memberikan fatwa hukumnya terhadap satu persoalan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Fikih selain menjadi referensi bagi seorang hakim, selain menjadi rujukan bagi seorang mufti, pemberi fatwa, wa marji'u kulli mukallafin, dan juga menjadi rujukan terhadap setiap orang mukallaf, setiap orang yang sudah baligh dan orang yang memiliki akal. Rujukan untuk apa? Lima'rifatil hukmi syar'i, untuk mengetahui hukum-hukum agama. Fima, terhadap hukum-hukum agama, fima, terhadap perbuatan-perbuatan manusia, yasduruh, yang muncul apa perbuatan itu, anhu, dari mukallaf, min aqwalin wa af'alin, berupa perkataan yang dilontarkan oleh manusia, wa af'alin, dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Artinya fikih itu menjadi rujukan utama bagi manusia untuk mengetahui hukum terhadap perbuatan yang akan dilakukan, dan juga untuk mengetahui hukum terhadap perkataan-perkataan yang akan ia katakan kepada orang lain. Dengan fikih orang lalu menjadi waspada terhadap perbuatan-perbuatan yang akan dilakukan. Dengan fikih manusia juga akan menjadi berhati-hati terhadap perkataan-perkataan yang akan ia katakan kepada orang lain. Perbuatan ataupun mudarat, tentu yang bermanfaat silahkan lakukan, dan yang mudarat jangan dilakukan. Perkataan yang mengandung manfaat silahkan dilakukan dan dilanjutkan, dan perkataan stop jangan dilakukan, dan hentikan jangan dilontarkan kepada orang lain. Maka termasuk pengajian online ini termasuk perkataan yang tentu tidak bisa dipungkiri. Perkataan yang saya lontarkan melalui pengajian online ini adalah mengandung banyak manfaat, baik manfaat kepada diri saya dan juga manfaat kepada pemirsa sekalian, utamanya remaja masjid Miftahul Jannah, yang semoga tetap di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ketika perkataan saya mengandung manfaat, hukum agamanya adalah bisa sunnah, bisa wajib, tergantung manfaat itu sangat dibutuhkan ataupun tidak. Kalau sangat dibutuhkan berarti pengajian online ini wajib dilakukan.
Kalau tidak sangat dibutuhkan, berarti pengajian online ini hukumnya hanya sekedar sunnah saja, mandub ataupun yang lainnya. Atau bahkan ketika pengajian online ini mendatangkan mudarat, berisi tentang konten-konten ataupun isu-isu yang merusak hubungan manusia dengan manusia yang lain, maka pengajian online ini bisa dihukumi dengan haram. Ataupun pemanfaatnya tidak begitu luas kepada diri saya ataupun kepada antum semuanya, tentu pengajian ini bisa dihukumi dengan makruh ataupun hukum-hukum yang lainnya. Intinya fikih hukum ini diselaraskan dengan kemanfaatan dan kemudaratan yang akan diciptakan dari pengajian ini. Wahadihi, dan adapun ini, hiyal ghayatul maksudatuh, adalah tujuan yang memang dimaksudkan. Adapun ini menerapkan hukum-hukum kepada perbuatan-perbuatan manusia sebagai rujukan kepada manusia agar waskito atau waspada, mawas diri terhadap perbuatan-perbuatan yang akan ia lakukan dan perkataan-perkataan yang akan ia lontarkan. Tujuan-tujuan ini hiyal ghayatul maksudatuh, menjadi tujuan yang dimaksud pula, min kullil qawanini, dari setiap undang-undang, yang baik undang-undang negara ataupun undang-undang adat, undang-undang masyarakat, undang-undang satu kelompok, min ayyati ummatin, dari umat manapun. Setiap umat pasti memiliki aturan-aturan, pasti memiliki norma-norma yang wajib ditaati oleh anggota-anggotanya. Setiap kelompok masyarakat, setiap kelompok organisasi ataupun perkumpulan-perkumpulan lainnya pasti memiliki yang disebut dengan ADART ataupun aturan-aturan yang wajib ditaati oleh semua anggota-anggotanya. Dan ternyata aturan-aturan yang ditetapkan dalam satu kelompok komunitas tertentu, tujuan asasinya, tujuan dasarnya adalah aturan-aturan itu bisa diterapkan kepada seluruh anggota kelompok tersebut, sama dengan tujuan yang dimaksudkan oleh ilmu fikih, di mana hukum-hukum agama itu memang dimaksudkan tujuan dasarnya agar hukum itu bisa dipraktekkan dan bisa diketahui secara umum oleh anggota manusia, utamanya adalah umat yang beragama. Artinya dari sini bisa disimpulkan bahwa hukum-hukum agama bukanlah hanya sekedar pajangan saja yang hanya sebatas diketahui di dalam ilmu-ilmu pendidikan lainnya, tetapi bagaimana pengetahuan hukum-hukum agama itu nantinya bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu bahwa hukumnya ini adalah haram, maka ketika kita tahu bahwa hukum suatu perbuatan ini haram, maka tujuannya kita mengetahui hukum haram itu jangan kita lakukan dan jangan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mengetahui bahwa perbuatan ini adalah diwajibkan oleh hukum agama, diwajibkan oleh agama, maka tentu kita harus dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah al-ghayatul maksudah, tujuan yang dimaksud di dalam hukum-hukum agama Islam. Dan tujuan-tujuan di dalam fikih ini pun juga menjadi tujuan utama di setiap aturan-aturan yang dirancang dan disusun di dalam satu kelompok organisasi ataupun komunitas lainnya. Fa'innaha, karena sesungguhnya qawanin, undang-undang yang disusun oleh satu kelompok manusia, undang-undang yang disusun oleh suatu organisasi, la yuqsadu minha, tidak dimaksudkan minha dari undang-undang tersebut, illa tatbiqu mawadiha, kecuali untuk menerapkan materi-materi undang-undang ataupun pasal-pasal
yang ada di dalam undang-undang tersebut, wa ahkamiha, dan juga dimaksudkan untuk menerapkan hukum-hukum yang ada di dalam undang-undang tersebut. Ala af'alin nas, dipraktekkan kemana? Ala af'alin nas, kepada perbuatan-perbuatan manusia, wa aqwalihim, dan juga dipraktekkan kepada perkataan-perkataan manusia. Wa ta'rifu kulli mukallafin, dan juga tidak dimaksudkan setiap adanya undang-undang yang disusun oleh manusia, satu kelompok, organisasi tertentu dan lain-lain. Tidak dimaksudkan kecuali ta'rifu kulli mukallafin, untuk memberikan informasi, memberitahu kepada setiap orang-orang mukallaf, bima, terhadap sesuatu, yajibu, yang wajib, apa amma alaihi, terhadap mukallaf, wa ma yahrumu, dan sesuatu yahrumu, yang haram, apa amma alaihi, dilakukan oleh orang mukallaf. Artinya tujuannya setiap undang-undang, termasuk juga hukum agama, dimaksudkan untuk memberikan informasi, pengetahuan kepada manusia terhadap apa-apa yang wajib dilakukan oleh manusia tersebut, dan juga apa-apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Itulah al-ghayah al-maqsudah di dalam ilmul fikhi, hukum-hukum agama. Artinya, sekali lagi saya tegaskan, hukum agama bukan hanya sekedar sebatas untuk diketahui, tetapi pengetahuan terhadap hukum-hukum agama itu tujuan dasarnya adalah untuk dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa hukumnya riba itu adalah haram, maka ketika kita mengetahui hukum riba itu haram, maka tujuannya ulama-ulama fikih menetapkan hukum riba itu haram adalah agar dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya agar jangan sampai kita terjebak di dalam praktek riba, transaksi hidup kita sehari-hari. Itulah tujuannya, bukan hanya sekedar untuk diketahui belaka, tetapi bagaimana hukum agama yang kita ketahui itu dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lanjut kita, bagaimana lalu tujuan asasi, tujuan dasar, tujuan yang dimaksud di dalam ilmu usulil fikih yang menjadi konsentrasi pengajian online kita hari ini. Wa amma ghayatul maqsudatu, adapun tujuan yang dimaksudkan min ilmi usulil fikih, dari ilmu usulil fikih, atau tujuan kita belajar usulil fikih, fahiya tadbiqu qawaidiha, fahiya tatbiqu qawaidihi, adalah mempraktekkan kaidah-kaidah usul fikih, kaidah-kaidah usul fikih, wa nadhariyatihi, dan juga mempraktekkan teori-teori di dalam ilmu usulil fikih. Dipraktekkan kemana? Kalau fikih itu hukum dipraktekkan kepada perbuatan manusia, sekarang teori-teori usul fikih, kaidah-kaidah usul fikih itu dirancang untuk dipraktekkan, diterapkan alal adillatit tafsiliyati, kepada dalil-dalil tafsili, atau bahasa yang kemarin adalah dalil-dalil juz'i. Apa itu dalil-dalil juz'i? Berupa ayat-ayat Al-Quran, kalimat-kalimat di dalam Al-Hadis, berupa ayat-ayat Al-Quran dan teks-teks di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Agar kaidah-kaidah atau dalil kulli, seperti kaidah yang berbunyi al-amru lil wujub, atau kaidah yang berbunyi an-nahyu lit tahrim, itu agar supaya kaidah al-amru lil wujub itu bisa dipraktekkan kepada dalil Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang berbunyi aqimus sholah, dirikanlah, tegakkanlah sholat, wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Ternyata aqimus sholah wa atuz zakah, Allah memerintahkan kepada manusia, kepada kita semuanya, untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat.
Ternyata Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk menegakkan sholat. Diperintah kita untuk menunaikan zakat. Bagaimana lalu ada perintah oleh Allah kepada kita? Apakah lalu perintah itu wajib dilakukan oleh manusia? Ternyata kesimpulannya adalah wajib dilakukan oleh manusia. Dari mana kesimpulan itu terjadi? Dari kaidah usul fikih yang berbunyi al-amru lil wujub. Ternyata ada satu rumusan, satu kaidah di dalam usul fikih yang berbunyi al-amru lil wujub, bahwa perintah itu menunjukkan terhadap adanya kewajiban, keharusan untuk melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu interaksi antara kaidah dan ayat-ayat Al-Qur'an ini lalu muncullah hukum wujubus shalah wa wujubuz zakat. Wajibnya menegakkan salat dan wajibnya menunaikan zakat. Inilah tujuan disusunnya kaidah-kaidah usul fikih oleh ahli usul atau yang disebut dengan istilah usuli. Bagaimana kaidah-kaidah usul yang telah disusun oleh usuli itu dipraktekkan oleh kita yang telah belajar usul fikih ini, dipraktekkan kepada ayat-ayat Al-Quran dan juga kepada sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kalimat yang berbunyi sil rahimak, sil sambunglah olehmu rahimaka kepada tali persaudaraanmu, atau yang disebut dengan silaturrahim. Ada kata perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sil, hendaklah kamu menyambung tali silaturrahim. Berarti di sini ada perintah dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kaidah-kaidah usul fikih bahwa setiap perintah itu wajib atau harus dilakukan, berarti kesimpulannya silaturrahim hukumnya adalah wajib. Dari mana hukum wajib ini ditemukan? Dari interaksi praktek dari kaidah al-amru lil wujub kepada kalimat sil rahimaka. Inilah tujuan asasi atau dasar di dalam kita mempelajari ilmu usulil fikih. Bagaimana kaidah-kaidah yang telah disusun oleh usuli dipraktekkan langsung kepada ayat-ayat Al-Quran ataupun sabda-sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadbiqu qawaidihi wa nadhariyatihi, mempraktekkan kaidah-kaidah usul, wa nadhariyatihi dan teori-teori usul, alal adillati tafsiliyati terhadap dalil-dalil juz'i, terhadap dalil-dalil, terhadap ayat-ayat Al-Quran ataupun sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Mempraktekkan kaidah-kaidah usul. Untuk apa? Mempraktekkan teori-teori usul terhadap ayat-ayat Al-Quran ataupun sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya mempraktekkan kaidah-kaidah usul ataupun mempraktekkan teori-teori usul itu terhadap ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul, littawassuli, untuk memperoleh satu pemahaman, untuk memperoleh satu pemahaman ilal ahkamis syar'iyyati, terhadap hukum-hukum syariat atau terhadap hukum-hukum agama. Tujuannya untuk mengetahui adanya hukum-hukum agama. Allati ahkam asy-syar'iyyah tadullu, yang menunjukkan apa al-adillah at-tafsiliyah alaiha, terhadap al-ahkam asy-syar'iyyah, di mana hukum-hukum agama itu ditunjukkan oleh ayat-ayat di dalam Al-Quran, ditunjukkan oleh sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tentunya ayat-ayat Al-Quran itu tidak lalu kita pahami secara serampangan tanpa dipandu oleh satu rumusan-rumusan tertentu ataupun kaidah-kaidah tertentu. Karena kalau kita memahami Al-Quran lepas dari teori-teori yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama kita, maka pemahaman kita terhadap Al-Quran tentunya akan memperoleh pemahaman yang boleh dikatakan pemahaman yang menyesatkan,
sesat dan menyesatkan. Tetapi kalau kita memahami ayat-ayat Al-Quran, sabda-sabda Nabi Muhammad SAW dengan panduan teori, kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh salafun salih, maka tentu pemahaman yang kita dapatkan dari ayat-ayat Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad SAW akan memberikan pemahaman yang manfaat dan bermanfaat kepada kita dan juga kepada orang lain. Fawabi qawaidihi, maka dengan kaidah-kaidah usul yang telah disusun oleh usuli, wabuhuthihi, dan juga dengan teori-teori pembahasan usul fikih, tufhamu, bisa dipahami an-nususus syar'iyyati, apa teks-teks keagamaan, dengan kaidah-kaidah usul dan dengan teori-teori usul, ayat-ayat Al-Quran ataupun sabda dari Nabi Muhammad SAW itu bisa ditufham, bisa kita pahami, bisa dipahami an-nususus syar'iyyatu, apa teks-teks syariat, wa yu'rafu, dan bisa diketahui ma, apa sesuatu, tadullu, yang menunjukkan apa nusus as-syar'iyyah, menunjukkan alaihi, atas ma, nyatanya ma, minal ahkam, berupa hukum-hukum, dengan kaidah-kaidah usul dan juga dengan teori-teori usul. Dengan kaidah itu tentu hukum-hukum yang masih bersembunyi di balik teks-teks Al-Quran ataupun hukum-hukum yang masih bersembunyi di balik hadis-hadis Rasulullah SAW, hukum yang masih bersembunyi itu dengan kaidah usul bisa kita ketahui dengan sempurna tentunya. Wa yu'rafu, dan juga bisa diketahui dengan kaidah-kaidah usul itu, dan juga dengan teori-teori usul itu bisa diketahui ma, sesuatu, yuzalu bihi khafa'ul khafiyyi minha, sesuatu yang masih samar, minha, dari nas-nas syariat, dari nususus syar'iyyati yang masih samar, bisa kita perjelas dengan kaidah-kaidah usul. Maka ada konsep, ada teori, nanti ada mutlak, ada muqayyad, ada am, ada taksis, ada mujmal, ada teori-teori yang lain di dalam usul fikih. Tentu teori-teori itu hendak memperjelas apa yang masih belum jelas di dalam ayat-ayat Al-Quran. Semua itu tentu bisa kita peroleh dengan teori-teori yang telah dirancang oleh usuli ataupun kaidah-kaidah yang telah disusun oleh usuli. Wama, dan sesuatu yurajjahu, yang bisa diunggulkan, apa amma minha, dari nususus syar'iyyah, inda ta'arudi ba'diha, ketika terjadi pertentangan sebagian teks-teks Al-Quran dengan sebagian yang lain, biba'din, dengan sebagian yang lain. Bagaimana usul ini bisa menyelesaikan kontradiksi yang terjadi di dalam Al-Quran? Kaidah-kaidah usul bisa menyelesaikan problematika pertentangan, kontradiksi pemahaman yang ditawarkan oleh teks-teks Al-Quran di dalam Al-Quranul Karim. Karena banyak sekali teks-teks Al-Quran yang masih kontradiktif pemahamannya. Tanpa bantuan dari usul fikih, maka kontradiksi yang terjadi di dalam Al-Quran akan tetap melahirkan ambiguitas pemahaman kepada para pembacanya. Oleh karena itu, memahami kaidah-kaidah usul dan juga mengetahui teori-teori usul menjadi suatu keniscayaan bagi umat Islam, agar nantinya umat Islam itu tidak terjebak
di dalam satu pemahaman yang sesat menyesatkan. Karena tanpa usul fikih, tanpa teori-teori yang telah disusun oleh salafun as-soleh, kita akan menjadi liar memahami Al-Quran ataupun Al-Hadis. Kalau pemahaman kita dianggap pemahaman yang liar, tentu pemahaman itu tidak akan mungkin membawakan manfaat yang begitu berarti di tengah-tengah masyarakat. Bahkan pemahaman yang liar itu akan menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat. Dan tentu ketika melahirkan gejolak di tengah-tengah masyarakat, satu-satunya yang paling bertanggung jawab adalah kita sendiri sebagai pemuka agama atau yang disebut dengan ustadz di kampung kita masing-masing. Oleh karena itu pemuka agama, termasuk juga ustadz mutlak, harus memahami kaidah-kaidah usul dan juga teori-teori usul untuk memberikan hukum yang begitu familiar atau hukum yang tidak merepotkan masyarakat, hukum yang betul-betul membawa manfaat di dalam kehidupan masyarakat, hukum yang betul-betul membawa kebaikan di tengah masyarakat. Karena hukum dianggap benar ketika hukum itu betul-betul membawa atau mewakili kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Hukum masih berdimensi baik ataupun hukum itu buruk. Dikatakan hukum itu buruk ketika membawa mudarat di dalam kehidupan umat. Dan hukum itu bisa dikatakan baik ketika hukum itu mampu memberikan kebaikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Apakah hukum yang telah digali di dalam Al-Quran itu masih ada kemungkinan hukum itu buruk? Ya, tentu ada kemungkinan seperti itu. Tergantung bagaimana orang itu menggali hukum tersebut dari Al-Quran dan bagaimana cara orang itu menggali di dalam Al-Quran. Sesuai yang seperti yang telah saya sampaikan tadi, ketika seseorang memahami Al-Quran tanpa dipandu dengan teori-teori yang telah ditetapkan oleh ulama dahulu, maka tentu pemahaman kita kepada Al-Quran akan menjadi pemahaman yang liar, pemahaman yang sesat menyesatkan, dan tentu tidak akan membawa manfaat yang berarti di tengah-tengah umat. Wa biqawaidihi, dan dengan kaidah-kaidah usul, wa buhuthihi, dan juga dengan teori-teori usul fikih, yustambatuh, bisa digali al-hukmu, apa hukum, bisa digali dengan apa? Bil qiyasi, dengan teori kias atau analogi, awil istihsani, atau bisa digali dengan teori istihsan, awil istishabi, atau bisa digali dengan teori istishab, au ghairiha, atau bisa digali dengan teori-teori yang lainnya. Apa itu kias, apa itu istihsan, apa itu istishab, atau apa saja teori-teori di dalam usul fikih, maka tentu tidak bisa dibahas pada pertemuan kali ini. Karena bisa berkesinambungan, tentu teori-teori yang saya sebutkan tadi akan dibahas secara bertahap agar nanti bisa memberikan pemahaman yang sempurna kepada pemirsa, utamanya sebagai pelopor pengajian online ini, Remaja Masjid Miftahul Jannah, yang semoga atau yang pasti dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya memastikan Remaja Masjid Miftahul Jannah pasti dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena mereka sebagai pionir, sebagai pelopor adanya kajian ilmu usulil fikhi, di mana ilmu usulil fikhi ini menjadi satu ilmu untuk menghindari pemahaman yang salah terhadap Al-Quran ataupun Al-Hadis, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Teori-teori hukum itu bisa digali dengan teori-teori usul fikih seperti qiyas, istihsan, istishab, maslahat mursalat dan lain-lain sebagainya. Fil waqi'ati bisa digali fil waqi'ati di dalam satu kasus hukum, waqi'ah kejadian-kejadian, allati waqi'ah kejadian itu lam yarid yang tidak pernah datang nassun apa teks keagamaan, kejadian-kejadian yang tidak pernah disinggung oleh Al-Quran, kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa hukum yang tidak pernah dijelaskan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penjelasan bihukmiha tentang hukumnya waqi'ah, wa biqawaidihi. Lah ini nanti kalau ada kasus hukum, peristiwa hukum yang tidak pernah disinggung, dijelaskan oleh Al-Quran ataupun Al-Hadis, maka peristiwa hukum ini bisa digali hukumnya, bisa ditentukan hukumnya dengan teori qiyas atau teori analogi hukum tentunya. Wa biqawaidihi dan dengan kaidah-kaidah usul, wa buhuthihi dan teori-teori hukum, teori-teori usul. Yubhamu bisa dipahami ma apa sesuatu, istambatoh yang menggali hu kepada ma al-a'immatul mujtahiduna, siapa menggali, siapa para imam mujtahid, imam-imam yang dinyatakan layak untuk melakukan ijtihad terhadap hukum-hukum Islam. Haqqo fahmihi dengan pemahaman yang sebenarnya. Haqqo fahmihi dengan pemahaman yang sebenarnya. Dengan teori-teori usul fikih, dengan teori-teori usul fikih, kaidah-kaidah fikih, maka seorang imam mujtahid akan mampu menggali hukum hukum yang sebenarnya sesuai dengan hukum yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuwazanu dan juga bisa dipertimbangkan, bisa ditimbangkan ma apa sesuatu baina madzahibihim di antara madhab mereka al-a'immatul mujtahidun al-mukhtalifati yang ternyata madhab itu berbeda-beda fi hukmil waqi'ati di dalam menghukumi satu kasus hukum, al-wahidati fi hukmil waqi'atil wahidati di dalam memberikan hukum satu kasus hukum tertentu. Kenapa bisa berbeda-beda antara madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali? Kenapa bisa memberikan keputusan atau fatwa hukum yang berbeda-beda terhadap satu hukum tertentu, padahal sumbernya itu sama, yakni Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa terjadi perbedaan hukum ini? Li'anna fahmal hukmi, karena sesungguhnya memahami hukum ala wajhihi, sesuai dengan teori hukumnya. Karena memahami hukum ala wajhi sesuai dengan teori hukum, wal muwazanata baina hukmaini, dan juga karena sesungguhnya memperbandingkan di antara dua hukum yang berbeda, mukhtalifaini, dua hukum yang berbeda, la yakunu, ialah tidak ada apa itu memahami hukum sesuai dengan teorinya, memperbandingkan dua hukum yang berbeda, la yakunu itu semuanya tidak akan pernah ada illa bil wukuf ala dalilil hukmi, kecuali mengetahui terhadap dalil-dalil hukum, kecuali mengetahui terhadap dalil-dalil hukum. Memahami hukum secara benar, memperbandingkan hukum yang difatwakan oleh satu madhab tertentu dengan madhab yang lainnya,
itu tidak akan mungkin dicapai oleh seseorang kecuali orang itu mengetahui terhadap dalil-dalil hukum yang dipakai oleh madhab-madhab tertentu. Mengapa misalnya Imam madhab Hanafi menghukumi bahwa misalnya dalam satu kasus pernikahan, menghukumi satu kasus hukum tertentu itu hukumnya berbeda-beda dengan madhab-madhab yang lain, tentu metode yang dipakai oleh madhab-madhab itu berbeda dengan madhab yang lainnya. Oleh karena metode penggalian hukumnya berbeda, maka tentu hukum yang dihasilkannya pun juga berbeda. Bagaimana lalu kita memperbandingkan antara hukum yang difatwakan oleh madhab Hanafi, hukum yang difatwakan oleh madhab Maliki, madhab Syafi'i dan madhab Hambali, itu bisa diperbandingkan untuk bisa menarik benang merah di antara hukum-hukum yang difatwakan mereka. Tentu kita membutuhkan pengetahuan terhadap dalil-dalil hukum yang dipakai oleh madhab itu tentunya. Kecuali bil wukuf ala dalilil hukmi wa wajhihi, tidak mungkin kita memahami hukum sesuai dengan metodenya, dan juga tidak mungkin kita melakukan perbandingan hukum terhadap hukum-hukum madhab kalau kita tidak mengetahui dalil-dalil hukumnya. Wa wajhustimdadil hukmi, dan juga kalau kita tidak mengetahui metode penggalian hukumnya, min dalilihi, dari dalil-dalil hukum yang dilakukan oleh madhab itu. Tidak mungkin kita melakukan perbandingan hukum antara madhab Hanafi dengan madhab Maliki misalnya kalau kita tidak mengetahui dalil-dalil hukum yang dipakai oleh mereka. Yang kedua, tidak mungkin kita melakukan perbandingan hukum antara madhab Hanafi, madhab Maliki dan madhab yang lain kalau kita tidak mengetahui metode penggalian hukum yang dipakai oleh mereka. Wala yakunu hadza, dan juga tidak akan mungkin ini semuanya bisa kita lakukan, melakukan perbandingan hukum di antara madhab Hanafi dan madhab Maliki tidak mungkin kita lakukan illa bi ilmi usulil fikhi, kecuali dengan mengetahui ilmu usulil fikhi. Artinya kita akan mampu melakukan perbandingan hukum kalau kita mengetahui teori-teori kaidah-kaidah usul fikih. Orang kalau tidak mengetahui usul fikih tidak akan mungkin melakukan perbandingan hukum antara 4 madhab yang sudah difatwakan mereka. Tidak mungkin melakukan perbandingan hukum antara 4 madhab kalau kita tidak mengetahui usul fikih. Maka penting bagi kita semuanya untuk belajar, atau bisa dikatakan fardu ain hukumnya, wajib secara personal hukumnya bagi kita semuanya mempelajari ilmu usulil fikih. Kenapa saya katakan wajib? Karena kita sebagai orang yang dituakan di masyarakat, orang yang ditokohkan di masyarakat, tentu akan menjadi pengaduan-pengaduan dalam segala persoalan hukum yang terjadi di masyarakat. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang terjadi di masyarakat itu, tentu kita akan memberikan fatwa hukum yang terbaik untuk mereka. Untuk memberikan fatwa yang terbaik untuk mereka, tentu kita akan harus mengetahui hukum-hukum di dalam madhab-madhab tertentu. Karena satu madhab bisa dikatakan hukumnya tidak baik diterapkan di satu kondisi masyarakat, boleh jadi madhab yang lain hukumnya yang layak untuk kita terapkan dan difatwakan untuk satu khusus hukum yang terjadi di masyarakat. Untuk ini semuanya, untuk melakukan ini semuanya, tentu kita memerlukan
satu disiplin keilmuan yang disebut dengan ilmu usulil fikih. Fahuwa, maka kalau dikatakan ilmu usulil fikih itu mampu membuat satu perbandingan madhab, hukum madhab misalnya, mampu menyelesaikan kejelimetan pemahaman yang terjadi di antara umat, maka kesimpulannya fahuwa, maka adapun usulil fikhi, imadul fikhi adalah merupakan tiang penyangga di dalam ilmu fikih, al-muqaran, fikih yang mau kita perbandingkan. Tentu usul fikih ini menjadi pilar, menjadi satu disiplin ilmu yang menentukan untuk memperbandingkan antara fikih Hanafi, antara fikih Maliki, antara fikih Syafi'i, dan juga antara fikih Hambali. Untuk mengkomparasikan, memperbandingkan antara 4 fikih ini, tentu kita memerlukan satu disiplin ilmu usulil fikih. Karena dengan ilmu usulil fikih kita mampu memperbandingkan, kita mampu mengetahui dalil-dalil hukum yang dipakai oleh madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, dan madhab Hanafi misalnya. Ketika kita mengetahui dalil-dalil hukum yang dipakai oleh madhab-madhab itu, tentu kita juga akan dituntut untuk mengetahui metode apa yang dipakai oleh mereka, sehingga menghasilkan sebuah hukum yang berbeda di antara madhab-madhab itu. Saya kira al-ghayatul maqsudah cukup, saya kira dirasa cukup al-ghayatul maqsudah baina ilmul fikhi wa baina ilmu usulil fikhi sebagai kajian pada pagi hari ini. Tapi mudah-mudahan saya doakan al-ghayatul maqsudah, tema pagi hari ini, tetap menjadikan cambuk untuk kita semuanya, untuk tetap bersemangat mempelajari ilmu-ilmu agama. Ilmu-ilmu agama tentu yang bukan ilmu-ilmu agama yang instan sifatnya, tetapi ilmu yang melalui proses ijtihad, pengorbanan tertentu yang dilakukan oleh kita semuanya. Dan perlu diapresiasi apa yang dilakukan oleh remaja Masjid Miftahul Jannah ini, perlu mendapatkan apresiasi penuh dari kita semuanya. Karena paling tidak dari mereka ilmu usul fikih dikenal oleh masyarakat banyak. Dari sebab mereka, remaja Masjid Miftahul Jannah, ilmu usulil fikih menjadi tidak asing bagi masyarakat atau umat Islam. Karena selama ini ilmu usulil fikih jarang menjadi kajian, jarang menjadi pembahasan, jarang menjadi tema sentral di dalam satu pertemuan-pertemuan keagamaan. Maka dengan adanya pengajian online usul fikih yang dipelopori, diprakarsai oleh remaja Masjid Miftahul Jannah ini, kita patut mengacungi jempol kepada mereka. Bukan hanya 1 jempol, tapi bahkan 2 jempol untuk mereka. Mudah-mudahan tema al-ghayatu al-maqsudah menjadi ilmu yang bermanfaat dan memberikan barokah yang banyak untuk kehidupan kita hari ini dan juga hari-hari berikutnya. Bil ilmi narqa wa bil jahli nashqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan jangan lupa kita akan membahas satu tema yang tidak kalah pentingnya, yaitu nash'atu kullin minhuma, tentang pertumbuhan, kemunculan ilmu fikih dan ilmu usulul fikih, serta perkembangan ilmu fikih dan perkembangan ilmu usulul fikih. Tentu pembahasan ini hanya akan didapatkan di dalam pengajian online remaja Masjid Miftahul Jannah. Sekali lagi saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.